Sultan Muhammad II, atau yang biasa dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih, ialah sosok penguasa Utsmaniyah yang ketujuh. Ia berkuasa pada tahun 1444 sampai 1446 dan 1451 sampai 1481. Selain itu, Muhammad Al-Fatih memiliki banyak keberhasilan di masa kepemimpinannya. Tetapi yang paling bersejarah adalah keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Hal ini membuatnya mendapatkan julukan Sang Penakluk atau Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne, Turki. Ia merupakan putra dari seorang ayah yang bernama Sultan Murad II dan dari ibu yang bernama Humahatun. Muhammad II mendapatkan pendidikan yang sangat baik dalam berbagai bidang, termasuk ilmu agama, seni, dan ilmu militer. Ayahnya, yaitu Sultan Murad II, menginginkan Muhammad Al-Fatih untuk menjadi pemimpin yang kuat dan mempersiapkannya untuk mengambil alih kepemimpinan Utsmaniyah. Maka dari itu, Sultan Murad II pun mengirim Muhammad kecil yang saat itu masih berusia 11 tahun untuk memerintah di wilayah Amasya agar mendapatkan bekal apabila naik tahta kelak. Sultan Murad II juga mengirim guru-guru untuk mendidik putranya. Salah satu ulama yang berpengaruh pada waktu itu ialah Syekh Muhammad Syamsuddin bin Hamzah yang juga menjadi salah satu gurunya, sehingga membuat Muhammad Al-Fatih terpengaruh pentingnya menaklukkan Konstantinopel. Semasa kecilnya, putra mahkota wilayah Turki Utsmaniyah itu mendapatkan pendidikan yang lebih dari cukup. Waktu itu, Al-Fatih kecil dikenal sebagai anak yang cukup nakal, tidak taat atas perintah gurunya. Guru-guru sebelumnya banyak yang mengalah tidak mau melanjutkan mengajari Al-Fatih. Maka, salah satu cara Sultan Murad II mendidik putranya, yaitu dengan menghadirkan guru yang tegas dalam belajar Al-Quran, yaitu seorang ulama Kurdi bernama Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qur'ani, seorang ulama yang terkenal dengan kepiawaiannya dalam pemahaman Al-Quran. Di awal pertemuan Al-Fatih dengan Syekh Ahmad Al-Qur'ani, di situ beliau memegang sebilah kayu dan berkata kepada Al-Fatih kecil, "Ayahmu mengirim saya untuk mendidikmu, serta untuk meluruskanmu jika kamu menolak perintah saya." Al-Fatih pun berpikir, guru barunya itu tidak mungkin memukulnya, karena selama ini ia hidup senang dan keinginannya selalu dituruti oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, yang ia pikirkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Seketika itu, Syekh Ahmad Al-Qur'ani memukul Al-Fatih dengan keras. Al-Fatih sangat terkejut karena ia mendapatkan pukulan tersebut. Ia tidak menyangka bahwa guru barunya benar-benar memukulnya. Ketegasan Syekh Ahmad Al-Qur'ani ini membuat Al-Fatih tidak bisa berkutik lagi. Dia pun mulai mau belajar dan mentaati gurunya. Dengan ketegasan Syekh Ahmad Al-Qur'ani, Muhammad Al-Fatih akhirnya dapat menghatamkan Al-Quran di usia 8 tahun. Selanjutnya, Muhammad Al-Fatih berguru pada Syekh Syarif Muhammad bin Hamzah Ad-Dimashqi, yang lebih dikenal dengan nama Aqs Syamsuddin. Dari beliau, Muhammad Al-Fatih banyak mempelajari tentang hadis, fikih, ilmu falak, sejarah, pendidikan kemiliteran, matematika, fisika, astronomi, seni perang praktis, dan juga ilmu-ilmu lainnya. Konon, Syekh Aqs Syamsuddin pun juga termasuk salah satu guru yang menjadi otak di balik keberhasilan Muhammad Al-Fatih dalam menaklukkan Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih juga diajarkan beberapa bahasa seperti bahasa Arab, Turki, Persia, Yunani, Serbia, Italia, dan juga bahasa Latin. Dia berhasil menguasai ketujuh bahasa tersebut di usia remaja. Sultan Murad II pun juga menghadirkan sastrawan, yakni Ibnu Tamjid, Syekh Khairuddin, dan Syekh Sirojuddin Al-Halabi. Dari ketiga guru tersebut, sang penakluk Konstantinopel mempelajari ilmu sastra.
Di usianya yang masih 12 tahun, Muhammad Al-Fatih diangkat menjadi sultan karena kedua kakaknya telah meninggal. Tidak lama setelah naik takhta, perjanjian perdamaian yang dibuat ayahnya dilanggar oleh musuh-musuh Turki Utsmaniyah. Raja Hungaria, Paus, Kekaisaran Bizantium, dan Venesia melihat kenaikan tahta Muhammad Al-Fatih yang baru berumur 12 tahun sebagai kesempatan untuk mengorganisir perang salib. Tetapi waktu itu, Muhammad Al-Fatih hanya memerintah selama 2 tahun. Hal ini disebabkan pada tahun 1446, banyaknya permohonan dari para tokoh-tokoh politik dan militer mendorong Sultan Murad II untuk kembali ke tahtanya memimpin Turki Utsmaniyah. Permohonan itu pun disetujui. Akhirnya, Muhammad Al-Fatih kembali memerintah di Manisa dan melanjutkan studinya. Muhammad Al-Fatih mendapatkan pengalaman pertempuran pertamanya dalam pertempuran Kosovo pada Oktober 1448, yang saat itu melawan pasukan Hungaria. Pada tahun 1451, sang pemimpin Utsmaniyah, yaitu Sultan Murad II, meninggal dunia. Untuk kedua kalinya, Muhammad Al-Fatih yang saat itu sudah berusia 19 tahun, naik tahta menjadi Sultan Turki Utsmaniyah menggantikan posisi ayahnya. Bertekad membuktikan dirinya di mata tokoh-tokoh senior dan masyarakat Turki Utsmaniyah, Muhammad Al-Fatih ingin mewujudkan tujuan utamanya, yaitu menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium atau Romawi Timur. Ia segera mempersiapkan bangsanya untuk pertempuran yang akan datang. Muhammad Al-Fatih mempersiapkan diri secara diplomatik dan militer untuk merebut Konstantinopel. Ia menandatangani perjanjian damai yang menguntungkan Venesia dan Hungaria, agar tetap bersikap netral ketika Al-Fatih menyerang Konstantinopel. Sepanjang tahun 1452, Muhammad Al-Fatih menghabiskan waktunya dengan membangun benteng-benteng untuk mengendalikan Laut Bosporus yang mengelilingi kota Konstantinopel. Selain itu, Muhammad Al-Fatih juga mulai membangun armada sebesar 31 kapal perang galai, serta puluhan kapal-kapal lainnya, dan juga menciptakan meriam baru dengan kaliber yang besar. Untuk ini, ia memanfaatkan bantuan dari ahli senjata Hungaria bernama Urban untuk menciptakan meriam dengan ukuran yang melampaui meriam-meriam di Eropa. Konstantinopel didirikan pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Romawi Timur, yaitu Konstantin I, sebagai ibu kota Kekaisaran Romawi. Sebelumnya, kota ini bernama Bizantium dan didirikan oleh pemukim Yunani sekitar tahun 657 sebelum Masehi. Konstantinopel memiliki lokasi yang strategis, berada di antara batas Eropa dan Asia, juga di antara Laut Tengah dan Laut Hitam. Letaknya yang strategis membuat kota ini menjadi pusat perdagangan komoditas dunia, termasuk rempah-rempah, dan menjadi benteng utama untuk mencegah masuknya Islam ke Eropa. Konstantinopel menjadi pusat Kekaisaran Bizantium selama kurang lebih 1100 tahun. Kota ini mengalami masa-masa kejayaannya dan juga mengalami masa-masa pengepungan yang mengerikan. Pada tahun 1453 Masehi, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani menandai berakhirnya abad pertengahan, sekaligus membuka babak baru dalam sejarah dunia. Konstantinopel saat ini dikenal dengan nama Istanbul, yaitu di Turki modern. Sejak dahulu, para khalifah dan pemimpin Islam pun selalu berusaha menaklukkan Konstantinopel. Usaha pertama ini dilancarkan pada tahun 44 Hijriah, yaitu di zaman sahabat Nabi yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Akan tetapi, usahanya itu gagal. Upaya yang sama juga dilakukan pada zaman Khalifah Umayyah. Di zaman pemerintah Abbasiyah,
beberapa usaha juga diteruskan, tetapi masih menemui kegagalan, termasuk di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid pada tahun 190 Hijriah. Awal kurun ke-8 Hijriah, Daulah Utsmaniyah mengadakan kesepakatan bersama Seljuk. Kerjasama ini memberi nafas baru kepada usaha umat Islam untuk menguasai Konstantinopel. Usaha pertama dibuat di zaman Sultan Yildirim Bayezid saat dia mengepung bandar tersebut pada tahun 796 Hijriah atau 1393 Masehi. Peluang yang ada telah digunakan oleh Sultan Bayezid untuk memaksa Kaisar Bizantium menyerahkan Konstantinopel secara aman kepada umat Islam. Akan tetapi, usaha tersebut gagal karena datangnya bantuan dari Eropa dan serbuan bangsa Mongol di bawah pimpinan Timur Leng. Kemudian ayah Muhammad Al-Fatih juga beberapa kali melakukan pengepungan Konstantinopel. Namun ia juga berkali-kali mengalami kegagalan. Semenjak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih telah mencermati usaha ayahnya menaklukkan Konstantinopel. Bahkan beliau mengkaji usaha-usaha yang pernah dibuat sepanjang sejarah Islam ke arah itu, sehingga menimbulkan keinginan yang kuat baginya meneruskan cita-cita umat Islam. Pada abad ke-13, Konstantinopel dikepung oleh tentara salib dari barat, dan mereka berhasil merebut kota tersebut. Namun, kekuasaan mereka tidak bertahan lama. Karena pada abad ke-14, Kekaisaran Romawi Timur mengalami kemunduran yang signifikan dan hanya tersisa sedikit wilayah yang masih dikuasai. Ketika Al-Fatih naik tahta pada tahun 855 Hijriah atau 1451 Masehi, dia telah mulai berpikir dan menyusun strategi untuk menawan kota tersebut. Sultan Muhammad Al-Fatih segera menemui Syekh Syamsuddin agar menyiapkan bala tentara untuk menaklukkan Konstantinopel. Persiapan pun dilakukan. Sultan berhasil menghimpun sebanyak 250.000 tentara. Para mujahid lantas diberikan latihan intensif dan selalu diingatkan akan pesan dari Nabi Muhammad SAW terkait pentingnya Konstantinopel bagi kejayaan Islam. Pada abad ke-15, Kekaisaran Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih semakin kuat. Dia bercita-cita untuk merebut Konstantinopel dan menguasai wilayah Bizantium yang tersisa. Dalam rangka untuk merealisasikan cita-citanya, Muhammad Al-Fatih pun mempersiapkan pasukannya selama beberapa tahun. Setelah proses persiapan yang teliti, akhirnya pasukan Muhammad Al-Fatih tiba di Konstantinopel pada hari Jumat 26 Rabiul Awal 857 Hijriah atau 6 April 1453 Masehi. Setibanya di sana, ia melakukan diplomasi dengan Kaisar Konstantinopel saat itu. Ada 3 opsi yang ditawarkannya, dan ternyata Kaisar Konstantinopel memilih opsi yang ketiga, yakni perang. Di hadapan tentaranya, Muhammad Al-Fatih berkhutbah mengingatkan tentang kelebihan jihad, kepentingan memuliakan niat, dan harapan kemenangan di hadapan Allah. Ia juga membacakan ayat-ayat Al-Quran mengenainya, serta hadis Nabi tentang pembukaan kota Konstantinopel. Ini semua memberikan semangat yang tinggi pada bala tentara, dan lantas mereka menyambutnya dengan zikir, pujian, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, pasukan darat Muhammad Al-Fatih pun akhirnya menghujani Konstantinopel dengan panah dan peluru. Akibatnya, beberapa bagian benteng Konstantinopel pun roboh. Puncak penyerangan pasukan Muhammad Al-Fatih akhirnya terjadi pada 29 Mei 1453 Masehi. Dalam penyerangan ini, Al-Fatih membagi pasukannya menjadi 2, yaitu pasukan dari Anatolia dan pasukan khusus Yanisari. Pasukan pertama bertugas mendobrak benteng, sedangkan pasukan kedua membantu dari belakang.
Peperangan itu memakan waktu selama 54 hari. Konstantinopel dikepung secara besar-besaran oleh pasukan Turki Utsmaniyah di bawah komando Muhammad Al-Fatih. Pasukan Turki Utsmaniyah juga melakukan blokade laut dengan ratusan kapal perang untuk mengepung kota Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih pun melancarkan serangan besar-besaran ke kota Konstantinopel yang kala itu diperintah oleh Kaisar Bizantium, yaitu Konstantinus XI Palaiologos. Dalam mempertahankan Konstantinopel agar tidak jatuh ke tangan bangsa Turki Utsmani, Kaisar Bizantium dibantu oleh sejumlah pasukan dari Italia yang dipimpin oleh Giovanni Giustiniani. Selama beberapa hari, Konstantinopel terus bertahan dari serangan bangsa Turki Utsmani. Kerajaan Bizantium dikelilingi oleh benteng yang sangat kuat. Usaha untuk menjebol benteng kerajaan Bizantium terus dilakukan oleh pasukan Turki Utsmani menggunakan peluntar batu serta pemanah untuk melemahkan pertahanan benteng. Pasukan Turki Utsmani juga menggunakan meriam raksasa Turki yang dikenal dengan nama meriam Basilika yang dibuat oleh Urban, seorang teknisi dari Hungaria. Meriam raksasa ini mampu menembakkan bola batu dengan berat 272 kg sejauh hingga 2 km. Selain melakukan penyerangan lewat darat, penyerangan juga dilakukan lewat laut melalui armada laut Turki Utsmani. Untuk melemahkan kekuatan benteng Bizantium, pasukan Turki Utsmani juga membuat terowongan bawah tanah untuk meledakkan benteng dari bagian bawah. Kerajaan Bizantium dikenal memiliki benteng yang sangat kokoh dan kuat. Selain itu, kerajaan Bizantium juga memiliki rantai raksasa yang membentang sepanjang 275 meter, menutup akses masuk ke wilayah kerajaan Bizantium melalui Teluk Tanduk Emas. Ketika pengepungan dilakukan, pasukan Turki Utsmani tidak dapat melewati Teluk Tanduk Emas karena rantai raksasa yang membentang tersebut. Strategi Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel yang paling dikenal dunia, yaitu dengan memerintahkan pasukannya menarik kapal dengan jalur darat melewati Teluk Tanduk Emas. Ratusan gelondongan kayu yang dilumuri minyak dipasang sebagai bantalan untuk memudahkan menarik kapal melewati darat. Pekerjaan itu dilakukan oleh pasukan Turki Utsmani dalam satu malam. Sehingga keesokan harinya mereka berhasil menyeberangkan sekitar 80 kapal melewati bukit di Teluk Tanduk Emas. Setelahnya, Muhammad Al-Fatih kemudian memerintahkan pasukannya untuk melakukan serangan besar-besaran. Serangan dari pasukan Turki Utsmani ini membuat pasukan Bizantium kewalahan. Mereka berusaha mati-matian untuk mempertahankan benteng dari serangan Turki Utsmani. Dalam serangan tersebut, Giovanni Giustiniani yang membantu kerajaan Bizantium terluka parah, membuat pasukan Italia akhirnya mundur ke pelabuhan. Mundurnya pasukan Italia ini membuat pasukan kerajaan Bizantium bertahan sendiri hingga mati-matian dari serangan bangsa Turki Utsmani. Tak kuasa menahan serangan, benteng pertahanan kerajaan Bizantium akhirnya dapat ditembus oleh pasukan Janissary milik Turki Utsmani. Konstantinopel pun berhasil ditaklukkan lewat pintu Edirne. Begitu memasuki kota itu, Sultan Muhammad Al-Fatih langsung berpidato yang menyatakan akan melindungi seluruh penduduk kota yang menyerahkan diri kepada bangsa Turki Utsmani. Kaisar Bizantium, yaitu Konstantinus XI Palaiologos, bertempur sampai mati bersama pasukannya mempertahankan bentengnya. Tetapi sebagian pasukan Bizantium yang lain memilih untuk menyerah. Pada tanggal 29 Mei 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih bersama dengan pasukan Turki Utsmani berhasil menguasai kota Konstantinopel dari kerajaan Bizantium. Hal ini menandai jatuhnya Kekaisaran Romawi Timur ke tangan pasukan Turki Utsmani, sekaligus menandai berakhirnya abad pertengahan. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian mengubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Beliau juga menjadikan Istanbul sebagai ibu kota negara dari kerajaan Turki Utsmani.
dan mengubah gereja Hagia Sophia menjadi masjid. Setelah penaklukan ini, Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian digelari sebagai Al-Fatih Sultan Mehmed Han II atau Muhammad Al-Fatih, yang berarti Muhammad Sang Penakluk. Orang Italia menjulukinya sebagai La Grande Aquila, yang berarti Sang Elang Agung. Muhammad Al-Fatih wafat pada 4 Rabiul Awal tahun 886 Hijriah atau 3 Mei 1481 Masehi di usia 49 tahun karena sakit yang dideritanya selama beberapa waktu, dan dimakamkan di dekat Masjid Al-Fatih, Istanbul, Turki. Wafatnya Al-Fatih disambut duka oleh kaum muslimin, namun sukaria oleh kaum Nasrani. Pada bulan Rabiul Awal tahun 887 Hijriah atau 1481 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih berangkat menuju Asia Kecil. Di kawasan Askandar telah dipersiapkan sebuah pasukan dalam jumlah besar. Sebelum keluar dari Istanbul menuju Asia Kecil, Al-Fatih diserang penyakit panas. Namun dia tidak peduli dengan penyakitnya tersebut karena kecintaannya begitu besar untuk berjihad di jalan Allah. Biasanya, meskipun mengalami sakit, Sultan akan segera mendapatkan kesembuhan jika telah terjun dalam peperangan. Namun kali ini, ternyata penyakitnya semakin parah dan panasnya semakin tinggi. Ketika sampai di Askandar, Sultan memanggil para dokter. Namun ketentuan Allah telah berlaku. Saat itu, tidak berguna lagi peranan dokter dan obat. Kondisi Sultan semakin parah, sehingga puncaknya Allah mencabut nyawanya di tempat tersebut. Setelah kabar kematian Sultan menyebar di barat dan timur, terjadilah kegemparan luar biasa di tengah kaum muslimin dan Nasrani. Orang-orang Nasrani sangat gembira mendengar wafatnya Sultan. Mereka yang berada di Rhodesia seketika itu melakukan ibadah untuk mensyukuri kematian Sultan. Perasaan mereka begitu gembira karena telah terlepas dari musuh yang sangat mereka takuti. Tentara Utsmani saat itu telah sampai di Italia bagian selatan untuk menaklukkan wilayah tersebut. Kabar kematian Sultan tersebut sampai kepada mereka, sehingga menimbulkan duka yang sangat besar di hati mereka. Dengan kabar kematian tersebut, tentara Utsmani terpaksa melakukan perjanjian damai dengan Raja Napoli agar mereka bisa menarik diri dari wilayah itu dengan aman. Mereka pun sepakat dengan perjanjian tersebut. Namun, orang-orang Nasrani itu tidak menepati janjinya. Saat pasukan Utsmani mulai menarik diri, mereka menangkap beberapa pasukan yang berada di bagian paling belakang, lalu mereka pun ditawan. Tatkala kabar wafatnya Sultan sampai ke Roma, Paus sangat gembira dan segera memerintahkan gereja-gereja segera dibuka dan dilakukan sembahyang khusus untuk mensyukuri kematian Sultan. Tak lupa, mereka juga menggelar berbagai pesta karena kegembiraannya setelah mendengar kabar kematian Al-Fatih. Gelombang manusia pun segera memenuhi jalan-jalan. Mereka menyanyikan lagu-lagu kemenangan dan kegembiraan, seraya diramaikan dengan suara dentuman meriam. Pesta ini berlangsung di Roma selama 3 hari berturut-turut. Dengan kematian Sultan Muhammad Al-Fatih, mereka merasa terbebaskan dari seorang musuh yang paling berbahaya dan sangat mengancam kehidupan mereka. Ada satu misteri besar yang tidak terpecahkan ketika Sultan Al-Fatih mendadak wafat dalam perjalanan jihad. Misteri itu adalah kemana arah tujuan Al-Fatih dengan pasukan besar yang dibawanya. Wilayah mana yang akan beliau serang dalam rangka jihad tersebut? Pertanyaan ini memang sampai sekarang belum terjawab. Tak ada yang tahu arah gerakan pasukan Al-Fatih selain dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pendapat berkembang di tengah manusia tentang masalah ini. Apakah Sultan bermaksud menyerang Rhodesia untuk membuka kepulauan itu yang sebelumnya tidak bisa ditaklukkan oleh Masih Pasha, atau dia sedang bersiap-siap bergabung dengan tentaranya di Italia Selatan, lalu setelah itu berangkat ke Roma, Perancis Utara, dan Spanyol? Semua ini tetap menjadi misteri. Rahasia ini terkubur bersama jasad Sultan yang dimakamkan ke bumi dengan penuh kehormatan. Menurut As-Salabi,
adalah merupakan kebiasaan Sultan Al-Fatih untuk merahasiakan arah gerakan tentaranya saat melakukan serangan. Dia selalu menjaga rahasia serapat-rapatnya, sehingga hal itu membuat musuh-musuhnya lalai dan bingung. Mereka tidak tahu kapan serangan akan datang dari pasukan Utsmani. Saat musuh lengah, Sultan tiba-tiba melakukan serangan mendadak, sehingga tidak memberikan peluang kepada musuh untuk melakukan persiapan secara maksimal. Suatu hari, pernah ada seorang hakim yang bertanya kepada Muhammad Al-Fatih, kemana dia akan melakukan serangan. Muhammad Al-Fatih pun menjawab, andai kata seuntai rambut yang ada di kepalaku ini tahu kemana aku akan melakukan serangan, maka seketika itu akan aku lempar rambut itu ke dalam api. Sepeninggal Muhammad Al-Fatih pada tahun 1481, putranya, yaitu Bayazid II, menjadi penggantinya sebagai sultan dari Kesultanan Utsmaniyah. Bayazid II naik tahta sebagai sultan pada usia 34 tahun setelah ayahnya meninggal dunia. Bayazid II memerintah Kesultanan Utsmaniyah dengan bijaksana selama sekitar 31 tahun sebelum meninggal dunia pada tahun 1512. Lalu, ia digantikan oleh putranya, yaitu Sultan Salim I. Wallahu a'lam bishawab.